Shalom. Sahabat JJK, kita jumpa lagi di podcast dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia, dan Chris bersama Anda malam hari ini ya. Dan hari ini kita masih bicara soal seri katekismus kecil Martin Luther ya. Masih dalam bagian ya 10 perintah Allah. Berapa waktu lalu kita sudah bahas urutan dari katekismus kecil Martin Luther ini, dan kita kali ini di part kali ini kita bahas masalah jangan membunuh ya. Salah satu perintah Allah yaitu jangan membunuh. Dan hari ini sudah hadir di studio Pastor Eri Rumengan, pastor dari Lutheran. Ya. Apa kabar, Pastor? Kabar baik, Pak Kris. Luar biasa pasti. Luar biasa. Ya. Dan sudah hadir di studio Bapak Pariama Sembiring. Beliau adalah program ministry dan juga store manager dari YJK Bookstore ya. Apa kabar Pak Pariama? Puji Tuhan, dahsyat, luar biasa Pak. Luar biasa ya. Dan kali ini kita bicara soal perintah Allah jangan membunuh nih, Pastor. Di era sekarang ini banyak hal yang seringkali terjadi ya. Banyak peristiwa-peristiwa seperti salah satu contohnya adalah aborsi. Itu apakah masuk dalam kategori seperti ini, Pastor? Iya. Baik, sebelumnya ini udah sesuatu yang menarik ya. Aborsi kita udah buka, tapi saya akan sedikit mundur bicara tentang membunuh secara umum ya. Karena kalau kita bicara membunuh itu berarti kita menghilangkan nyawa ya, berarti ya, entah itu orang atau juga mungkin juga binatang. Nah, apakah perintah ini berlaku terhadap binatang juga? Ya. Jangan membunuh binatang. Ya. Sekarang banyak ya Iya. binatang ditelantarkan oleh pemiliknya gitu. Iya, jangan membunuh ya. Konteks yang dibicarakan sebenarnya membunuh antara manusia satu dan manusia yang lain. Ya, pengertiannya ada termasuk manusia itu sendiri atau dirinya sendiri ya. Konteksnya demikian. Nah, meskipun kita juga melihat ini kalau diluaskan juga artinya membunuh binatang yang istilahnya dengan maksud atau tujuan hanya sekedar istilahnya apa ya, mungkin menyiksa ya, dalam kategori menyiksa ini Kekerasan. juga kita tidak memperkenankan ya manusia untuk menyiksa binatang ya. Kalau memang kita membunuh untuk suatu tujuan tertentu ya, mempertahankan diri ya, atau sedang istilah memproteksi diri, atau juga dalam pengertian kita ya termasuk ya tadi memproteksi diri itu melindungi diri kita sendiri, atau mungkin untuk bahan pangan ya, untuk kita makan, kita konsumsikan, mungkin ini bukan suatu hal yang dimaksud seperti yang saya bilang tadi ya, tetapi apabila kita membunuh binatang dengan maksud kita menyiksa binatang tersebut ya, wah ini juga sangat-sangat menarik ya. Meskipun kita tidak bicara konteksnya ke situ, tapi ada beberapa fenomena saya lihat di YouTube itu, apakah ini latar belakang budayanya atau sekedar satu kesenangan atau hobi yang mungkin agak sedikit kurang masuk akal ya. Bagaimana binatang itu dibunuh, bukan dibunuh dengan cara tidak lazim ya, istilahnya untuk dikonsumsi, tetapi seperti saya pernah lihat itu anjing dalam kondisi hidup direbus hidup-hidup gitu. Oh my God. Atau dibakar dalam kondisi yang tidak dibunuh terlebih dahulu ya. Sehingga dia kesakitan ya. Nah, ini beda lagi dengan ikan. Saya lihat juga itu ikan nggak sempat dibunuh dulu ya, tapi langsung
dipotong Atau cumi-cumi ya, dikeluarkan perutnya langsung padahal belum kondisi mati, masih gelepar-gelepar itu. Iya. Itu aja saya udah nggak tega ya. Udah nggak tega lihatnya begitu. Saya sempat lihat juga di beberapa tayangan internet gitu ya, cumi-cumi gitu dihidangkan dalam keadaan segar gitu dan langsung masih bergerak langsung dimasukin dalam mulut gitu. Wah, kita memang karnivora tapi ini yang agak sedikit mungkin menimbulkan perdebatan meskipun di antara kita ya orang-orang percaya. Baik, tapi arahnya kita nggak ke situ. Cuma ini sebagai prolog menarik juga bicara kata membunuh itu ternyata ini kalau diluaskan banyak sekali ya. Tapi kita kan fokus masalah manusia satu dan manusia lain dan termasuk dirinya sendiri ya. Nah tadi Pak Kris sudah bicara tentang aborsi. Nah ini juga satu yang cukup memusingkan kepala ya, karena ada orang-orang yang coba mencari pembenaran dari kegiatan aborsi ini ya. Awal-awalnya itu dilakukan oleh karena kehendak sang ibu atau mungkin juga pasangannya ya yang memutuskan untuk tidak mau kehadiran bayi tersebut ya, sehingga disarankan untuk ya sudah diaborsi saja ya. Dan ini biasanya agak susah kalau dilakukan oleh seseorang. Jadi harus ada bantuan juga atau dokter yang mau secara willingly ya untuk membantu melakukan tersebut. Jadi kegiatan ini bisa mengkaitkan banyak orang ya dalam kegiatan membunuh ini ya. Termasuk kami adalah orang-orang yang istilahnya pro-life. Pro-life artinya tuh memang kita menghargai akan suatu kehidupan yang Tuhan sudah hadirkan dan sudah berikan. Ada beberapa kasus contoh ya, kehadiran seorang bayi itu atau janin itu tidak dikehendaki oleh ibunya, bahkan pasangannya, karena mungkin ini contoh ya, dia akibat korban pemerkosaan ya. Tapi bayinya kan itu jadi korban ya, istilahnya tidak tahu menahu, tetapi dia hidup ya kan oleh karena kejadian perkosaan tersebut. Nah, jadi ada yang ibu dari bayi itu memutuskan untuk saya nggak mau punya anak dari orang yang memperkosa saya misalnya begitu. Nah ini kan jadi tantangan juga ya dari segi sosial, seolah-olah bisa dapat dipahami ya. Tapi tetap saja dia hidup ya, korban pemerkosaan itu bukan saya bilang meremehkan ya sang korban. Siapapun yang ditempatkan dalam posisi itu tentunya ada dalam posisi yang sangat sulit ya. Saya tidak mau menggampangkan posisinya. Wah, coba aja kamu rasain sendiri kalau kamu yang pas kena kejadian. Wah, kita bisa ngebayangin ya. Kalau kita yang ngomong di sini mungkin agak sedikit lebih gampang, tapi orang yang menjalani itu mungkin tidak segampang itu. Tapi karena ini sudah dimention atau diutarakan, ini ada perlu satu yang menjadi harus dipahami ya, khususnya kami di Lutheran yang menghargai kehidupan. Ada banyak sebenarnya solusi ya. Dinas sosial itu bersedia untuk menerima para bayi yang tidak diinginkan ya, dan diasuh ya. Jadi kita tetap menghargai kehidupan sang bayi tersebut dan membiarkan dia untuk bertumbuh ya. Saya lihat ada banyak organisasi Katolik itu, saya melihat banyak. Pernah saya berkunjung yang di suatu daerah tertentu di Jakarta Selatan, itu ada sudah berapa tahun, itu anak itu tidak bisa bergerak apa, cuma di tempat tidur aja, hidup, diberi makan tapi tidak punya fungsi apa-apa, berpikir cuma satu matanya aja dia tahu bosannya ada yang memperhatikan dia atau dia bisa lihat dari matanya, tapi fungsinya tubuhnya nggak ada, bahkan ada yang cacat tidak lengkap gitu anggotanya juga ada juga. Jadi wah, kalau lihat dari seperti ini, siapa yang menginginkan bayi seperti ini? Kayak menyusahkan, apalagi mungkin dia korban atau mungkin juga pasangannya masih muda ya, kecelakaan misalnya terjadi ya. Wah, ini banyak sekali alasan untuk orang membunuh. Tapi kami tidak menginginkan mereka membunuh ya sang bayi.
biaran dinas sosial atau dinas itu atau kepolisian atau rumah sakit yang menanganin untuk membiarkan sang bayi itu hidup, ya, sampai sebatas mana dia bisa hidup, ya. Ada yang ibu-ibu lihat, wah, begitu di scan itu perutnya, wah, anaknya udah nggak berbentuk, Bu, tapi hidup nih. Wah, daripada keluarin udah kayak monster katanya gitu ya. Udahlah, buang aja, dikuret aja semua gitu. Akhirnya praktek euthanasia ya, atau Iya, dibunuh di terpaksa tempat atau dihancurkan ya dengan cara itu. Wah, kalau saya pernah lihat video itu bagaimana proses aborsi yang dihancurkan itu kadang-kadang tidak hancur, bagian-bagian part dari badinya itu masih terlihat keluar itu. Sungguh-sungguh sangat mengerikan sekali ya. Oke. Dan mungkin ini jadi ini ya, tapi jelas itu sudah membunuh. Ya, kategorinya membunuh. Meskipun ini ya sedikit ya, ada sedikit pengecualian yang benar-benar pertimbangannya sangat-sangat ketat ya, apabila ya ini dengan berat hati dan mungkin juga menyesal dengan penyesalan apabila kehamilan tersebut membahayakan sang ibu, ya, sehingga diputuskan untuk mengorbankan sang bayi. Meskipun kami tidak membenarkan hal tersebut, tetapi kami juga tidak Islam mempersalahkan apabila seorang profesional dokter memang sudah memastikan secara pasti bahwasannya keadaan ibu dalam kondisi bahaya apabila bayi ini tetap dikandung, ya. Itu adalah satu-satunya pengecualian yang saat ini saya tahu ya, kecuali nanti mungkin ada pemirsa kita yang beri komentar kalau ada kejadian begini gimana pastor atau gimana ya, kita mungkin bisa bahas lagi, tapi ini pernah dibahas ya. Jadi ya itu jawaban saya. Jadi meskipun secara umum ya kita tidak mensupport aborsi ya, beberapa tempat, beberapa state ya di luar negeri, California misalnya contoh, ada yang memang meluaskan itu boleh terjadi ya. Tapi kami menentang ya untuk hal tersebut. Jadi contoh kasus aborsi ini bukan menjadi pembenaran ya, apapun alasannya, kecuali beberapa hal yang memang dengan berat ya harus kita mengorbankan sang bayi. Ya. Mungkin itu dulu ya. Mungkin Pak Parema mau menambahkan? Banyak hal sebenarnya kalau di kejadian kita di lingkungan sekitar kita ya. Selain aborsi ada bela negara, kemudian yang terpaksa harus memang itu dilakukan gitu ya. Kaitannya dengan jangan membunuh ini bagaimana Pak Par? Ya, kembali memang kalau saya ya kembali melihat tentang Taurat ini ya, 10 perintah Allah ini memang konteksnya pada zaman dulu dan korelasinya dengan sekarang gitu ya, kehidupan kita sekarang. Secara khusus juga sebenarnya kan ada beberapa hal yang memang bukan seperti dibatalkan oleh Tuhan Yesus gitu, tetapi seperti diperbaharui itu di dalam konteks perjanjian baru, khususnya Yesus yang memberikan satu pengertian yang baru gitu di dalam norma-norma yang terkandung di dalam 10 perintah Allah itu sendiri itu, terutama juga dalam konteks pemahaman orang Yahudi, khususnya rabi-rabi Yahudi. Dan ketika Yesus menjelaskan tentang yang sudah kita bahas kemarin tentang hari Sabat ya kan, dan dalam konteks jangan membunuh juga ternyata Yesus juga memberikan satu bukan membatalkan tetapi pembaharuan ya di dalam normanya gitu. Ternyata kalau dalam perspektif Yesus sendiri, ternyata jangan membunuh itu tidak hanya dalam bentuk fisik gitu, tetapi dalam bentuk pikiran ya kan, yang membenci saudaranya lebih daripada membunuh. Itu juga udah masuk kategori membunuh gitu. Nah, ini satu yang lebih keras lagi tuh. Lebih tinggi lagi normanya gitu. Jadi tidak hanya pembunuhan fisik tetapi di dalam hati aja yang sudah membenci itu juga sudah masuk kategori
membunuh gitu. Ini ada satu ayat yang mungkin bisa saya bacakan. Ini adalah statement yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri gitu ya, dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata padamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah, dan siapa yang berkata jahil. Nah, dalam konteks yang lain lagi, Yesus mengatakan siapa yang membenci saudaranya itu juga sudah setara dengan membunuh gitu. Nah, ini satu tingkatan ya penegasan hukum yang disampaikan oleh Yesus yang harusnya kita sebagai orang percaya standar aturannya sudah jauh lebih tinggi gitu ya kan. Standar kehidupan kita, standar moral kita tidak hanya dalam bentuk aturan-aturan yang dilihat oleh mata gitu, tapi lebih jauh daripada itu adalah kita harus hidup dari dalam itu, dimana hati nurani kita bersih, tidak hanya membunuh fisik tetapi hati kita juga memang tidak membenci saudara kita gitu. Nah, itu satu mungkin penegasan hukum yang menarik ya untuk kita bisa kaji lagi tentang jangan membunuh ini Pak Kris. Mungkin ini saja dari saya. Kalau boleh saya tambahkan juga, bicara soal membenci saudara itu juga, ini juga kita lihat juga, kita kembangkan sedikit ya. Karena yang dimaksud membenci saudara itu, kalau kita membenci oleh karena satu hal, misalnya membenci dosa yang dia lakukan, nah ini bukan dalam kategori hal tersebut ya. Seperti banyak orang-orang yang istilahnya datang ke gereja dengan tidak sopan ya istilahnya. Ini bisa dikembangkan lagi pembicaraan ini ya. Kita tidak benci orangnya ya. Misalnya ada ya, kita lihat ada contoh aja kaum lesbian atau kaum gay masuk dalam gereja kita. Wah, kita udah benci karena apa? Lihat keberadaan orang tersebut. Kalau kita benci orang tersebut, itu masuk ini kategori tadi Pak Parya tadi bilang. Yang kita benci adalah dosa yang dia lakukan. Nah, dan itu juga mengakibatkan kita mengintrospeksi diri supaya kita juga jangan jatuh dalam pencobaan yang seperti hal tersebut. Karena apa? Ingat, kita udah bicara kemarin kan, orang lain bicara dia punya pasangannya sejenis ya, gay atau lesbian, itu dosa. Tapi orang juga tidak hidup ya kudus dalam perkawinan, tetapi sudah melakukan hubungan suami istri, itu tidak membuat orang ini jauh lebih benar daripada yang lain. Sama aja. Jadi hati-hati ya kalau kita menunjuk orang lain, introspeksi ke diri juga ya. Kenapa? Ini kategorinya sangkut pautnya jangan membunuh juga. Standarnya jadi lebih tinggi. Nah, dari yang fisik aja kita bicara udah bisa banyak sekali contoh-contohnya. Tetapi ternyata Yesus sendiri bicara hal yang lebih lebih spesifik lagi. Dan ini waduh, hampir sering sekali kita berarti membenci orang ya karena satu dan lain hal ya. Terlepas atas kesalahan orang itu atau mungkin atau alasan yang lain ya, kita membenci orang itu, orang yang karena ada orang yang bilang misalnya itu orangnya udah begini ya. Kita nggak tahu kebenaran seperti apa, kita udah benci orang itu duluan. Karena apa? Karena udah percaya, udah menghakimi orang tersebut. Nah, ini yang kayak gini-gini nih. Tuhan ternyata sudah memberikan teguran ya, istilahnya untuk kita berhati-hati ya, jangan melakukan hal demikian. Baik. Ya, mungkin sedikit dari saya karena kita kalau memakai standar yang disampaikan firman Tuhan, baik itu dalam konteks hukum Taurat maupun Perjanjian Baru, Injil gitu kan, yang cukup hukum kasih ya, cukup tinggi gitu. Jadi kita memang membuat kita kalau berdiri di cermin itu ada begitu banyak hal yang memang kembali kepada kita lihat gitu. Kita lihat bahwa benar-benar kita tidak pantas, tidak layak dan benar-benar terhina. Nah, dalam konteks inilah bukan berarti ketika kita melihat di cermin kita melihat firman Tuhan lalu kita menghakimi diri kita bahwa kita nggak pantas, kita nggak layak, lalu kita pasrah dengan keadaan itu. Nggak seperti itu. Nah, ketika kita melihat atau baca firman Tuhan itu seperti sebuah cermin,
sehingga membuat kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa anugerah Tuhan. Wah, itu Hari betul. lepas hari gitu. Betul sekali itu, Saat Pak. saat detik-detik itu kita selalu butuh anugerah Tuhan, karena bisa jadi dalam sekejap mata aja kita telah berbuat dosa. Anugerah dan belas kasihan. Iya, anugerah dan belas kasihan Allah gitu. Karena dengan kita kayak contoh tanpa kita sengaja kita marah, Iya. kita benci ya kan, kita mengutuk ya kan. Nah, itu kita selalu butuh anugerah Tuhan. Benar. Supaya kita terus layak di hadapan Tuhan gitu. Dan itu ada dalam diri Yesus Kristus. Makanya sebelum ini selalu mencerminkan untuk kita kembali lagi kepada Kristus yang kita bisa andalkan. Karena dia satu-satunya yang bisa melampaui 10 hukum Taurat tanpa celah. Tanpa celah ya. Tanpa celah. Baik. Ya, menarik sekali nih sahabat YJK ya. Jadi kalau Anda ingin berkomentar silakan komentar di kolom komentar kami ya. Dan terus kami tunggu pendapat dan juga sharing Anda tentang 10 perintah Allah ini ya. Kita masuk dalam bahasan berikutnya yaitu Urutannya berikutnya apa, Pak? urutan berikutnya adalah jangan berzina. Nah, ini juga menarik ya. Di era zaman sekarang ini kalau kita bicara soal jangan berzina, pasti bicara tentang komitmen dan kesetiaan mungkin ya. Ya. Ya sejauh mana nih Pak Eri, Pastor Eri melihat? Wah, ini bahasannya sangat menarik dan tentunya denominasi satu dan lainnya berbeda ya. Kalau kayak Katolik, pasangan cuma satu kali diberkati dan seumur hidup ya. Tidak ada kata cerai ya. Itu termasuk saya bisa beberapa teman saya Romo mau apa namanya itu menginfokan itu perlu persetujuan dari hierarkinya itu nggak gampang untuk mengajukan perceraian dan itu dibahas betul-betul sehingga orang nggak akan bisa merasa main-main ya dengan perkawinan ya di Katolik ya. Nah, saya nggak mengatakan bahwasannya di gereja Protestan jauh lebih ringan hukumannya ya, sehingga orang bisa pokoknya dia ketahuan selingkuh udah saya ceraiin aja udah selesai. Ini juga saya mau katakan satu hal, meskipun di Alkitab ya kalau kita melihat satu-satunya ya perceraian yang istilah diizinkan kalau ada pasangan yang ketahuan berselingkuh sehingga yang satu boleh mengajukan istilahnya perceraian, tapi toh itu pun juga Yesus tidak menyarankan adanya perceraian ya. Jadi artinya kita akan merangkul ya. Selama kita bisa melihat orang tersebut pasti juga punya kelemahan, punya kesalahan. Apabila bisa rujuk, kenapa tidak ya? Kalau Tuhan bisa mengampuni dosa kita, kita juga tidak berarti sempurna di depan Tuhan. Kalau pasangan kita mungkin melukai hati kita atau melakukan hal yang tidak sepantas, kalau sebisa mungkin untuk kita lakukan perdamaian ya, rujuk, wah itu bagus sekali. Meskipun talaknya itu istilahnya kalau dia tidak terima ya pasangan sudah berselingkuh itu bisa aja diajukan gitu ya. Ini kalau kita bicarakan spesifik ayatnya ini akan jadi panjang, tapi kita bicara secara umum aja. Sebenarnya itu. Nah, kalau di Katolik sendiri pun juga kalau saya nggak mewakili gereja Katolik, tetapi beberapa info yang saya terima, wah ini prosesnya tidak gampang ya. Ya, tidak gampang. Berzina itu bukan hanya sekedar kita bicara tentang satu yang sifatnya fisikal ya. Ternyata Yesus bicara ini sama seperti pembunuh tadi. Kita berpikir tentang seseorang lastly atau apa lastly dalam bahasa Indonesia? Kalau dalam bahasa Alkitabnya itu kalau kamu melihat seseorang lalu mengingini ya, kamu atau sudah berzina gitu. Atau bukan apa namanya itu ada istilah yang tergairah atau gimana ya? Apa namanya itu atau terstimulasi lihat seorang sehingga dia bangkit rasa desire-nya, berfantasi atau gitu. Wah, ini repot juga ya. Karena kita itu masuk kalau dalam kategori yang selingkuh mata itu ya, Pak. wah, ini ngeri juga. Kadang-kadang kita lihat ada orang pakai bikini ya. Pakai bikini. Rasanya hampir setiap laki-laki yang masih normal pikirannya pasti akan bisa membayangkan. Nah, inilah kita harus belajar menguasai diri ya, mengontrol emosi kita. Tapi ya
secara naluri ini kelaki-lakian itu memang identik ya melihat sesuatu yang itu langsung konotasinya itu mungkin Apakah juga wanita juga tidak seperti itu, Pak? bisa saja lihat cowok yang berotot gitu langsung ya dia terbayang-bayang atau wah bagaimana ya kalau saya melakukan sama dia atau bagaimana. Padahal hanya dalam pikiran sudah melakukan perzinahan. Wah, ini berat sekali ternyata ya. Berat sekali ya. Entah kita yang bisa jadi mengundang orang berzina atau kita juga melakukan zina terhadap diri kita sendiri. Hanya bukan yang satu yang sifatnya fisikal ya. Tapi dalam pikiran pun ternyata udah melakukan juga. Nah, ini konteksnya kalau kita bicara bagaimana kalau dalam masa pacaran. Wah, jangankan fisik, kita berpikir melakukan sama pacar kita sama ini belum waktunya bisa masuk dalam ini kategori tersebut. Jadi waduh ini repot ya Pak. Pak Rema mungkin sekilas singkat ya mengenai hal ini. Ya sebenarnya dalam konteks ini sebenarnya firman Tuhan sudah memberikan benang-benang merah yang harus kita taati dan aturan-aturan yang memang sudah memperjelas semuanya itu. Tetapi kalau saya melihat memang dalam konteks itu memang firman Tuhan lebih kepada menekankan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak hidup di dalam aturan-aturan itu yang mengekang kita gitu. Yang seakan-akan mengekang dan mempersulit kita gitu. Nah, yang Tuhan inginkan adalah bagaimana satu firman Tuhan itu atau aturan itu yang memang kita taati yang lahirnya dari dalam gitu. Dari dalam. Makanya di dalam firman Tuhan di dalam kitab Galatia itu, surat Paulus pada Galatia mengatakan mematikan kedagingan itu. Karena kalau tanpa itu mustahil kita bisa hidup di dalam aturan-aturan firman Tuhan ini. Itu karena berdosa dalam pikiran kita itu sangat luar biasa gitu. Sangat luar biasa. Tapi saya percaya orang yang sudah memang mematikan kedagingannya gitu, maka kondisi-kondisi itu sekalipun terjadi gitu, dia bisa mengatasi, bisa kontrol lah gitu dirinya gitu. Makanya mematikan kedagingan itu memang juga tidak mudah gitu. Tapi tanpa itu kita akan terjebak dalam satu aturan yang seakan-akan mengekang kita gitu kan. Wah, susah banget gitu jadi orang Kristen gitu kan. Melihat berzina ya kan, membenci, membunuh ya kan. Nanti kalau masuk lagi kita ke urutan selanjutnya kan, mengingini juga itu ternyata juga sama dengan mencuri ya kan. Nah, ini kan satu aturan-aturan yang kalau kita pakai secara letterlek hukum atau aturan gitu, itu kan memang sangat menyulitkan hidup ya. Sangat memberatkan sekali gitu. Itu, tapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita supaya dalam konteks aturan itu kita sudah mematikan kedagingan kita dan kita hidup berdasarkan firman Allah yang Roh Kudus memampukan kita untuk menjalaninya gitu. Kalau saya tambahkan lagi, Pastor. ini kembali ya seperti yang urutan yang sebelumnya. Saya melihat ya dari katekismus ini, kalau kita belajar mendalaminya lagi, kita tuh paham meskipun secara terlek kita dipagari dengan hukum-hukum yang sebenarnya menyulitkan kita seperti Pak Pariaman tadi. Tetapi kita melihat ini hukum yang Yesus katakan tadi, dengan kita dalam pikiran saja kita sudah melakukan perzinahan, ini udah jelas hampir boleh dikatakan meskipun ada manusia yang mungkin bisa bertahan, tapi hampir saya bisa katakan tidak ada yang lolos dengan dengan standar yang begitu, standar yang lebih tinggi ini gitu loh. Itu menandakan kekudusan Tuhan itu mensyaratkan suatu hal yang, makanya saya bilang impossible kita melakukan 10 perintah ini. Jadi kalau ada orang berusaha bangga, saya hidup kudus karena saya bisa melakukan ini. Bayangkan dia tidak boleh berpikiran zina aja, itu dalam pikiran tidak boleh. Bagaimana mungkin kalau kita mau jujur, gak ada satupun dari kita yang merasa bisa saya lebih bagus di dalam urutan yang ini. Hampir nggak mungkin. Ya,
Saya bisa hampir bilang nggak mungkin kalau manusia itu masih normal. Saya rasa nggak mungkin. Nah, sehingga inilah kita mencari solusinya di dalam Yesus. Karena apa? Dia yang sempurna, dia yang Benar. mampu melakukan itu. Karena makanya kita butuh dia. Ya. Justru dengan kita menyadari keterpurukan kita, ketidakberdayaan kita, ia menguasai atau mengontrol pikiran kita sehingga kita selalu mungkin tiap hari dalam detik-detik kita lihat seorang tuh bisa berzina sama orang lain karena desire ya dari keinginan kita secara nature. Ya. Jadi ini yang membuat kita harus kembali ya melihat Yesus ya, melihat profil Yesus itu yang kita andalkan. Oke. Baik, Pastor dan Pak Pariama, kita masih bicara soal 10 perintah Allah dan kita masuk pada peringkat berikutnya atau urutan berikutnya ya. Yaitu jangan mencuri nih. Nah, kalau bicara soal jangan mencuri, tidak hanya melakukan perbuatan secara nyata mencuri begitu ya barang orang lain, tetapi juga bisa dalam sehari-hari kita lihat contoh banyak hal ini terjadi seperti adanya pembajakan, kemudian penipuan online gitu kan, itu kan mencuri sesuatu dari orang lain gitu. Bagaimana, Pak? Termasuk juga kalau mencuri demi kebaikan ya, seperti cerita-cerita di film Robin Hood. Dia mencuri bukan untuk keuntungannya dia, tapi justru untuk keadilan dan membagikan apa yang menjadi hak orang miskin. Perbuatannya itu baik, kelihatannya, caranya tetap salah. Ya, mencuri itu artinya salah. Apapun latar belakang kenapa mencurinya, tindakan mencuri itu jelas boldly ya. Secara tegas saya katakan itu adalah satu yang dilarang. Ya, itu dosa artinya. Terlepas itu untuk kebaikan, untuk apapun juga ya. Nah, kalau kita bicara itu wah, ini hampir tidak mungkin ya kita ya. Mencuri itu artinya kita mencuri jawaban dari teman kita, menyontek. Itu juga kategorinya, wah ini hampir lebih susah lagi ya. Mengontrol emosi, lihat orang tidak lastly ya, atau tidak secara mengingini dia aja udah berat. Apalagi melihat jawaban orang lain ya waktu kita masih sekolah ya. Ini contoh konteks anak sekolah ya. Atau kita mencuri dalam kondisi yang saya kalau pajak saya ini saya perlu laporin apa enggak ya, itu kan nggak ada yang tahu juga, nah kita nggak ada yang dirugikan juga ya. Mencuri sesuatu yang nggak merugikan orang lain, tapi kita istilahnya mungkin mengambil itu tanpa yang bukan menjadi hak kita gitu loh. Nah ini banyak ini contoh-contohnya. Kalau kita bahas ini panjang ini, tetapi inilah yang memberatkan kita sehingga kita juga harus pikir-pikir gak akan layak kita nih dalam perintah yang ini juga. Betul Pak Pariama ya? Betul. Mencuri mungkin definisinya adalah mengambil hak orang lain secara ilegal. Iya. Nah, itu mencuri itu. Jadi walaupun itu sebenarnya adalah kalau mengambil secara legal berarti bukan mencuri ya? Iya. Karena dia diizinin. Kalau legal, dia mencuri hati lagi, contohnya. gitu. Ya bolehlah, curilah hatiku katanya. Nah, ini juga satu pengertian yang salah ya. Karena banyak orang sekarang kan tren ya kan, seperti lagu juga, kau mencuri hatiku nih, nggak bisa kecuali kalau diizinkan ya kan. Kalau sudah diizinkan itu bukan mencuri lagi. Artinya itu mau sama mau. Karena mencuri itu adalah mengambil hak orang lain secara ilegal, walaupun sebenarnya kayak contoh barang atau benda itu seperti Pak Saudara tadi sampaikan adalah sesuatu yang memang sudah nggak berfaedah juga buat pemiliknya gitu. Tetapi kalau kita mengambilnya tanpa bilang, meskipun dia tidak dirugikan, walaupun dia tidak dirugikan, mungkin juga dalam rangka pengen buang barang tersebut. Itu. Tapi itu tetap masuk kategori adalah mencuri gitu kan, mengambil hak orang lain secara ilegal gitu. Gitu. Karena mencuri jawaban kan sebenarnya nggak ada yang dirugikan dari dia kan, karena bukan berarti jadi jawabannya itu jadi berkurang kan atau kualitasnya menurun, enggak gitu, tapi tetap apalagi kalau nggak ketahuan, kita lihat gitu dia nggak merasa dicuri kan. Kita juga dapat informasi gitu kan, karena kelihayan mata kita misalnya. Ya, Sobat JJK, silakan Anda bisa berkomentar. Ini topik yang menarik ya. Kalau Anda yang menanggapi tentang hal ini, silakan di kolom komentar ya.
kita masuk dalam perintah berikutnya ya, yaitu jangan bersaksi dusta alias bohong ya. Ini kalau kita lihat bagaimana kita juga kan kita gencar-gencar ya memerangi hoax ya, berita bohong. Tetapi tetap aja sampai sekarang orang kadang-kadang masih terpercaya dengan berita-berita seperti itu. Bagaimana Pak? Ya inilah Ada bohong kecil, bohong besar, ada bawang putih, bawang. Ini tadi seperti yang perintah-perintah lainnya ya. Ya. Bohong atau menipu saya bukan itu ya, tapi dalam arti mendustai. Ini satu dosa yang serius ya. Maka itu Tuhan melarang kita untuk mendustai orang lain apapun alasannya ya. Contoh saja ya. Mungkin caranya aja yang perlu dilakukan lebih baik. Ada baru-baru ini seorang pasangan ya, istrinya sedang melakukan pengobatan ya di luar negeri, oleh karena satu dan lain hal ternyata tidak berhasil, sehingga sang istri berpulang. Nah, sang suami di Indonesia tidak tahu ya, baru anak-anak yang tahu. Melihat kondisi daripada sang bapak yang juga sakit-sakitan, dan baru senang-senangnya ya, istilahnya itu, anak-anak akhirnya mengambil keputusan untuk tidak memberitahu ya, tidak memberitahu sang orang tua. Kondisi tidak memberitahu itu belum dosa, belum mendustai ya. Tapi apabila ditanya, gimana mama, kena kabarnya? Baik Pak, di Singapura. Nah ini sudah mendustai istilahnya. Meskipun maksudnya baik. Diam mungkin jauh lebih appropriate ya. Bukan itu juga saya disarankan. Kadang-kadang orang diam juga orang bisa baca, oh pasti ada sesuatu yang terjadi. Tetapi setidaknya tidak keluar dari mulut kita ya untuk berkata yang tidak benar. Karena itu mendustai namanya. Tapi kalau kita mau bicara itu tentunya kembali lagi sulit sekali ya, karena bicara tentang ini tergantung kasusnya, konteksnya seperti apa. Wah, ini bisa perdebatan yang panjang sekali. Tetapi sebenarnya bottom line-nya kita bicara secara tidak benar dan menginformasikan, padahal kita tahu apa yang benar seperti apa. Kecuali ya apa yang dia tahu benar itu mungkin salah, tetapi dia memang tidak sengaja memberitahukan informasi yang salah misalnya. Itu lain cerita ya. Hanya Tuhan yang tahu. Kadang-kadang orang bisa, wah dia udah tahu tapi disengaja ngomong seperti itu ya, membohongi kita. Tapi memang ternyata orang ini memang tidak bermaksud berbohong, tapi tidak tahunya dia sehingga mengakibatkan salah informasi. Orang lain bisa salah sangka ya. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Itu tidak masuk dalam kategori mendustai. Tetapi kalau kita mengetahui sesuatu yang benar, tapi kita tidak bicara atau membicarakan sedikit daripada kebenaran tersebut tidak sepenuhnya, nah ini sudah masuk jatuh dalam kategori tersebut ya. Dan kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, ini jadi bukan jadi musuh ya, jadi sahabat kita ya. Membohongi teman-teman kita, orang tua kita, hanya karena kita tahu bahwasannya kita sudah melakukan suatu kesalahan. Dan kadang-kadang kita excuse itu kadang-kadang hampir saja kita mencari pembenaran ya. Kita udah kayak pokoknya saya melakukan ini hanya karena saya nggak mau dimarahin, saya nggak mau papa sakit, atau saya nggak menyakiti hati mama atau apa gitu, saya nggak menyakiti kamu terpaksa saya bohong. Kadang-kadang orang yang dibohongi juga ini kalau dalam berpacaran ya lebih senang dengar kata bohong itu ya daripada bicara kenyataan yang menyakitkan. Contoh, maaf ya, aku nggak bisa sama kamu. Tapi bukan kamu ya, bukan dari kamu ya, dari sayanya yang salah ya. Sayanya yang punya banyak kekurangan ya. Termasuk dalam arti kekurangannya itu apa? Tidak menyukai kamu istilahnya gitu kan. Nah ini kata-kata yang diputar-putar aja, tapi sebenarnya ya tidak memberitahukan straight. Maaf, saya memang tidak suka kamu. Kita memang berlainan tujuan ya. Jadi kita sebenarnya manusia tidak ada satupun yang sama ya, tetapi yang dilakukan sehingga terjadi pernikahan atau koneksi hubungan orang bisa berpacaran lama itu karena apa?
kompromisnya berhasil, ya berkompromi ya, karena nggak ada, kamu nggak bisa jadi seperti saya nggak bisa jadi seperti kamu. Iya. Yang ada kita berkompromi bersama supaya kita bisa jalan. Iya. Itu yang terjadi di perkawinan juga demikian. Benar. Setiap perkawinan itu hanya Selain kompromi. komitmen ya. Nah, pada saat kompromi itu sudah tidak bisa dipertahankan dan kita mulai ego dengan enggak, kamu harus seperti saya, yang harus begini. Nah, itulah akhirnya perceraian Bisa terjadi. terjadi. Oke, Pak Par mungkin menanggapi secara singkat. tentang Ya, ini. ini sebenarnya Alkitab juga sudah menjelaskan Pak ya, bahwa hendaklah kalau iya kamu katakan iya, kalau tidak kamu katakan tidak. Itu lebih daripada itu berasal pada si jahat, gitu kan. Jadi itu mungkin penegasan cuman dari saya Pak, bahwa ya memang kita dituntut untuk selalu ngomong apa adanya ya, ngomong kebenaran di atas kebenaran gitu. Oke. Ya. Baik, kita masuk dalam mungkin secara cepat saja karena kita coba menggali lagi. Masih ada dua nih, yaitu jangan mengingini. Ini sama-sama dua ini jangan mengingini. Ya. Jangan mengingini. Yang pertama apa itu, Pak? Jangan mengingini rumah seisi rumah sesamamu ya. Ya, jangan mengingini rumah sesamamu, Dan juga jangan mengingini istri sesamamu. sesamamu juga. Ini menarik nih. Bagaimana Pak Pastor Eri? Mengingini Bagaimana itu mengendalikan rasa iri dan keinginan berlebihan ini terhadap harta benda orang lain? Nah. Itu juga termasuk harta ya. kalau kita memasukkan itu sebagai possession ya, atau satu kepemilikan ya, Iya. maka ini kan sebenarnya kita Tuhan mau mengajarkan kita untuk puas dengan apa yang kita punya ya, dan tidak menginginkan suatu hal yang berlebihan yang kita tidak punya, orang lain punya, sehingga kita bilang kalau kita harus punya juga yang sama seperti dia juga. Kadang-kadang kita harus bisa memahami ya kapasitas kita, tempat kita bagaimana ya. Wah, kalau orang punya mobil, kita harus punya mobil juga ya. Kadang-kadang kalau dipandang dari segi positif ya bisa-bisa aja. Tapi cara orang untuk bersaing atau mencari mendapatkan, wah saya dapat mobil juga, sehingga melakukan hal-hal yang tidak berkenan ya. Wah, ini juga bukan jadi sesuatu yang positif. Artinya Tuhan mau mengajarkan udah kita satu hal yang penting di sini, yang manusia istilahnya benar-benar tantangan yang berat untuk dilakukan. Kenapa saya bilang? Kenapa? Keinginan itu bukan satu, tidak merepresentasikan sebenarnya apa yang kita sebenarnya butuhkan. Ya, menginginkan itu kadang-kadang sifatnya tersier gitu loh. Yeah. Kita menginginkan istri sesamamu, entah dia nikah atau enggak, ya kita harus menghargai apa yang jadi kepemilikan orang lain ya. Artinya dengan tidak istilahnya mempunyai satu desire itu apa, keinginan yang wah kalau dia jadi istri saya gimana ya, contohnya tadi kalau bicara yang terakhir tadi, atau wah rumahnya gila seperti ini ya, kayak gimana gitu. Dan ini terrefleksi ya, dan ini ya terlihat jadi kayak berlebih-lebihan. Contohnya saya bisa lihat ya, beberapa orang, saya tidak mau menuduh atau mewakili dari suatu kelompok tertentu atau perorangan atau individual yang melakukan pamer ya di Facebook ya rumah mereka atau apa. Terlepas dari motivasi mereka hanya sekedar bangga dengan apa yang mereka miliki ya, sehingga orang-orang jadi iri, wah hebat banget tuh dia gitu. Padahal mungkin editan video juga ada juga yang memang nekat ya, niat gitu untuk istilahnya mengkamuflas kehidupan dia yang sebenarnya nggak seperti itu juga, tapi orang melihatnya wah gitu loh, ya kan? Wah perginya setiap postingnya jalan-jalan terus ke pantai, ke luar negeri, kemana gitu ya. Padahal mungkin kartu kredit juga ya. Kadang-kadang orang tidak pernah tahu ya kejadian persisnya orang tersebut, apa dia betul-betul senang apa enggak, tapi orang senang aja melihat, membayangkan yang keadaan yang tidak mungkin sebenarnya gitu. Dan ada kebiasaan kita juga itu yang memang mau menampilkan yang sebenarnya bukan kita gitu loh. Jadi topeng yang kita tampilkan ya, bukan diri kita sebenarnya. Makanya langkah baiknya kita tampilkan seperti apa adanya kita ya. Jangan juga jadi seorang yang wah bicara misalnya di sana di sini, pembicara sana sini,
menandakan soal dia orang expert pintar ya, tapi dalam melakukan kehidupan sehari-hari ternyata wah dia orang yang payah juga gitu loh. Berarti ya apa gunanya juga dia ngomong seperti itu ya. Bicara apa adanya ya. Ya seperti kayak kita sekarang ini ada JJK Talk ya di podcast. Kita mau bicara satu hal yang kita adalah juga orang-orang yang tidak sempurna juga, tapi kita membicarakan tentang kebenaran firman Tuhan ya. Apa yang sebenarnya Dasasila atau 10 perintah ini harapkan untuk kita seorang orang menjalani ya. Dan kita ingat, kalau kita teringat itu, kita tahu bahwasannya kita semakin tidak layak. Ya, seperti ya pertanyaan saya pertama, kalau Tuhan tahu ini adalah tidak bisa dilakukan, kenapa diberikan juga kepada manusia? Ya. Nah, supaya kita kembali berpikir keterburukan kita dan ketidakberdayaan kita, hanya kita bisa berharap pada Kristus. Ya. Baik, sahabat JJK, demikianlah perbincangan kita mengenai 10 perintah Tuhan ya. Dan Pak Parema, mungkin kalau kita lihat relevansinya di era modern sekarang ini, apakah 10 perintah Allah ini masih relevan gitu ya? Oh iya. Dan akan selalu berkembang gitu? Ya, akan selalu relevan ya, bahkan sampai dunia ini berakhir, firman Tuhan tetap relevan gitu. Karena kita juga percaya bahwa hanya satu yang kekal, yaitu firman Allah gitu. Nah, jadi walaupun firman Allah yang sudah ribuan tahun gitu, tetapi masih sangat relevan dengan kehidupan sekarang di zaman teknologi yang semakin canggih, semuanya berkembang, tetapi firman Allah selalu mengikuti zamannya gitu. Zaman ada selalu firman Allah relevan untuk diterapkan dalam kehidupan kita gitu. Itu sesuatu yang saya imani dan percaya, dan buktinya sampai sekarang ya. Sampai sekarang itu masih sangat relevan gitu. Walaupun konteks-konteksnya berbeda ya. Seperti konteks ketika Taurat itu 10 perintah Allah itu disampaikan, di konteksnya sangat jauh sekali berbeda dengan kondisi sekarang ya gitu. Tapi masih sangat relevan gitu, dan masih sesuai dengan kehidupan kita di zaman modern ini. Ya. Pastor Eri mungkin mau menambahkan sebagai pesan juga untuk sahabat YJK ya. 10 perintah Allah ini menjadi cerminan kita terus ya. Jadi guidance ya, selalu mengingatkan kita kembali ya, bukannya kita tidak menghargai itu lagi karena itu udah kuno, atau firman Tuhan mengatakan ya kita tidak hidup dalam Taurat lagi ya, atau hukum Taurat, tapi istilahnya kita hidup dalam kasih karunia Allah ya. Hukum kasih kita mau terapkan, ternyata hukum kasih jauh lebih berat lagi untuk dilakukan. Nah, kalau udah kayak gitu semua bicara tentang law, cuma satu ya untuk kita bisa bicara tentang kebenaran Injil, yaitu kita berbalik kepada Kristus. Karena pada saat kita menyandarkan ya kehidupan kita penuh pada Kristus, disitulah kita mengetahui ya ketidakberdayaan kita itu Tuhan yang istilahnya menanggungnya ya, karena dialah orang satu-satunya yang perfect, yang sempurna, yang mampu melakukan 10 hukum Taurat itu bagi kita ya. Pak Rema, mungkin bagi sahabat YJK yang mau juga mendapatkan buku mengenai katekismus ini bisa didapatkan di YJK Bookstore ya? Ya, bagi sahabat Yayasan Jaga Kehidupan yang ingin mendapatkan buku Katekismus Kecil Martin Luther, bisa datang ke YJK Bookstore, tepatnya di Komplek Pertokoan Duta Mas, Blok B1 nomor 34. Ya, dan tepatnya di seberang ITC Fatmawati gitu. Ya. Sahabat YJK, jangan lupa untuk tetap dengarkan seri Katekismus Kecil Martin Luther ini ya, karena masih ada beberapa pokok bahasan yang bisa Anda lihat dan juga Anda pelajari serta Anda tanyakan mungkin ya. Kalau Anda ingin bertanya silakan di kolom komentar ya. Dan juga beberapa informasi yang terpenting yang juga tentang YJK Anda bisa lihat di layar ya. Jadi Anda bisa hubungi dan juga manfaatkan untuk itu jika Anda membutuhkan informasinya.
Demikianlah perbincangan kita seri Katekismus Kecil Martin Luther seputar 10 perintah Allah ya. Pastor Ari, terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Pak Pariama, Terima kasih Pak Kris. Kita jumpa lagi sahabat JJK di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa. Shalom. Shalom. Salam.